Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari salah satu anggota NATO mengharapkan perang Rusia dengan Ukraina berkepanjangan. Perang Rusia dengan negara Ukraina sudah berlangsung lama, sudah hampir 3 bulan, dan perang tidak ada yang kalah. Sepertinya perang tersebut berjalan seimbang, hanya saja negara Ukraina hancur gedung-gedungnya, tetapi mereka tetap berani melawan negara Rusia tersebut. Salah satu anggota negara NATO mengharapkan perang Rusia dengan Ukraina berlangsung terus. Ada benarnya pernyataan salah satu anggota NATO, ada benarnya biar perang berlangsung terus antara Rusia dan Ukraina, yang berdampak suatu saat kekuatan Rusia akan berkurang, terutama di bidang ekonomi, bisa kesulitan makanan dan keuangan, dan militer pun disuruh berperang tidak mau, malah dugaan bisa datang dari masyarakatnya sendiri menuntut Vladimir Putin mundur dari jabatan presiden. Lebih penting lagi, negara Rusia tidak sampai menggunakan nuklir. Kalau sampai menggunakan tenaga nuklir, semua sama-sama mati, termasuk negara Indonesia, karena menghirup udara nuklir menghirup udara nuklir, dan udara nuklir terbawa angin ke seluruh penjuru dunia. Bisa-bisa penghuni dunia tidak ada. Untuk itu biarlah perang Rusia dengan negara Ukraina berlangsung terus, kelihatannya sama-sama kuat. Cukuplah negara NATO mengirim persenjataan ke Ukraina melawan Rusia untuk menjaga keseimbangan perang tersebut. Suatu saat akan habis tenaga Rusia maupun negara Ukraina berupa makanan, keuangan, dan semangat militer akan turun berperang. Biarlah nanti berhenti sendiri. Harapan saya, biarlah terus berlanjut perang Rusia dengan Ukraina demi keamanan dunia dari kehancuran dari penggunaan nuklir tersebut. Jadi biarlah perang itu, ada salah satu anggota NATO menyatakan agar perang negara Rusia dengan negara Ukraina biarlah berlangsung terus. Karena kalau nanti berlangsung terus, nanti akan ada yang lemah, akan berhenti sendiri nanti. Dan kalau nanti berperang terus antara negara Rusia dan negara Ukraina, bisa menimbulkan dua hal. Satu, bahwa mereka nanti akan berperang, akan menghabiskan tenaga mereka sendiri, baik tenaga dari segi keuangan, dari segi makanan, dan juga militernya pun mungkin sudah lemas, tidak mau lagi ikut berperang. Di samping yang paling utama, di mana dalam perang tersebut negara Rusia tidak akan menggunakan nuklirnya untuk berperang melawan Ukraina tersebut. Kalau nanti sampai menggunakan nuklir, ya semua masyarakat dunia akan ikut hancur, karena udara daripada senjata nuklir itu akan nanti terbawa angin ke seluruh penjuru dunia, sehingga siapa yang menghirup udara daripada nuklir tersebut akan mati. Dengan demikian nanti masyarakat akan bisa kehabisan, tidak ada lagi penghuni dunia ini karena mati karena perang nuklir. Kalau nanti nuklir, ya tentu lawannya juga menggunakan tenaga nuklir, seperti Rusia menembakkan nuklirnya ke Amerika, tentu Amerika juga menghadapinya dengan menembak nuklir juga. Jadi nanti penuh udara daripada senjata nuklir tersebut yang nanti bisa terbawa angin ke seluruh penjuru dunia, sehingga sama-sama mati semua nanti, sehingga nanti penghuni dunia akan kosong. Jadi sudah tepatlah perang antara negara Rusia dengan negara Ukraina itu berlangsung terus. Biarlah berlangsung terus, sehingga mereka nanti
akan sibuk, akan nanti bisa selesai sendiri karena mereka sudah sama-sama capek, sama-sama habis keuangannya, anggarannya, dan lain sebagainya. Apalagi negara Rusia, saya khawatirkan nanti bisa datang dari masyarakatnya menuntut Vladimir Putin tersebut mengundurkan diri karena mereka sudah habis semua persediaan makanan, tenaga, dan lain sebagainya, hanya masalah perang. Sehingga inilah saya lihat, kalau mereka sudah habis tenaga itu, tentu mereka tidak menggunakan lagi tenaga nuklir untuk berperang. Tidak melakukan tenaga nuklir berperang hanya untuk melawan negara Ukraina. Karena persyaratannya, kalau Amerika ikut turun tangan dan lain sebagainya, dia menggunakan nuklirnya tersebut. Tetapi kalau dia hanya menghadapi negara Ukraina, dia tidak menggunakan tenaga nuklir tersebut. Dengan tidak digunakannya tenaga nuklir tersebut akan membuat dunia ini aman, tidak kena bencana lah ya. Karena kalau sampai menggunakan tenaga nuklir berperang, tentu kedua-duanya mengeluarkan tenaga nuklirnya, sehingga nanti udaranya tersebut akan terbawa angin ke seluruh penjuru dunia. Bagi siapa yang menghirupnya akan mati, sehingga nanti penghuni dunia ini tidak ada lagi nanti. Jadi sudah tepatlah mereka berperang terus berkelanjutan dan nanti akan berhenti sendiri karena kekuatannya sudah habis, baik tenaga dan lain sebagainya akan sudah habis, sehingga nanti akan berhenti sendiri. Sekian dan terima kasih.